Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kawan-kawan semua, pada hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah perbandingan agama. Kami dari kelompok 2 yang insya Allah akan presentasikan tentang masalah ketuhanan, asal-usul agama, manusia dan kepercayaan, tipologi agama dan agama yang sempurna. Di sini kita beranggotakan 5 anggota. Ada Krisna, ada Tony, ada Rahma, ada Ellen, sama ada Tasya. Baik, langsung saja kita mulai ya presentasinya. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang masalah ketuhanan. Tuhan dipahami sebagai zat maha kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Definisi tentang Tuhan tidak memiliki kesepakatan, terdapat berbagai konsep ketuhanan. Dalam pandangan teisme, di sini ada beberapa pandangan ya. Di sini dibagi menjadi teisme, terus ada deisme, ada juga panteisme. Pertama, teisme itu apa? Yaitu Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian dalam semesta. Kemudian yang kedua ada deisme. Apa itu deisme? Deisme adalah Tuhan yang merupakan pencipta alam semesta, namun tidak ikut campur dalam kejadian di alam semesta. Dan ada lagi panteisme. Apa itu panteisme? Panteisme adalah Tuhan yang merupakan alam semesta itu sendiri. Dan yang terakhir, di sini ada 4, terakhir ada monoteisme, yaitu percaya bahwa Tuhan hanya ada satu, serta tidak berwujud tanpa materi, memiliki pribadi, sumber segala kewajiban moral, dan hal terbesar yang dapat direnungkan. Nah, akibat konsep ketuhanan yang berbeda-beda itulah banyak gagasan tentang sosok Tuhan. Sifat-sifat yang dimilikinya, bahkan hakikat Tuhan pun terus dipermasalahkan. Siapakah dan bagaimanakah Tuhan terus dicari oleh manusia sebagai fitrah seorang hamba yang akan selalu memerlukan eksistensi tertinggi yang dapat menjadi tempat bertumpu dan berlindung. Kemudian di sini saya mengambil juga, kita juga mengambil dari pandangan Islamnya sendiri, yaitu pandangan agama Islam tentang Tuhan. Allah bisa disebut Allah gitu. Allah adalah sebutan atau nama Tuhan. Tidak Tuhan selain Allah, wujud tertinggi, terunik, zat yang maha suci, yang maha mulia daripadanya. Kehidupan berasal dan kepadanya kehidupan kembali. Para filsuf di zaman kuno menamai Allah SWT dengan nama pencipta. Akal pertama, penggerak yang tiada bergerak, puncak cinta dan wajib al-wujud, yaitu Allah SWT. Di sini menurut istilah-istilah yang mereka tentukan, agama Islam adalah agama yang mengenalkan Tuhan dengan melalui isi kandungan ayat-ayat Al-Quran sendiri, yaitu kata Al-Ilah. Dalam Al-Quran terulang sebanyak 2.697 kali, belum lagi kata-kata semacam wahid, ahad, al-rab, Allah, atau kalimat yang menafikan adanya sekutu baginya. Dalam perbuatan atau wewenang menetapkan hukum atau kewajaran beribadah kepada selainnya, serta penegasan lain yang semuanya mengarah kepada penjelasan tentang tauhid. Nah, kemudian ada salah satu pendapat juga dari Immanuel Kant menyatakan bahwa kebenaran adanya Tuhan adalah kebenaran yang postulat, itu kebenaran tertinggi dalam tingkat kebenaran tak terbantahkan. Kebenaran yang berada di luar jangkauan indera, akal, dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, muncullah sebuah agama yang dianggap menjadi wadah kebenaran akan adanya Tuhan. Agama merupakan suatu kepercayaan akan keberadaan suatu kekuatan pengatur supranatural yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta, yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa agama merupakan suatu kepercayaan akan adanya Tuhan. Itu sedikit tentang masalah ketuhanan. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya, masuk ke asal-usul agama, yang akan dilanjutkan oleh Saudari Ellen. Enggak. Ya, selanjutnya asal-usul agama dari zaman ke zaman mengalami perubahan yang signifikan hingga munculnya berbagai aliran-aliran agama yang beragam. Pendapat-pendapat dari pakar sejarah munculnya agama-agama di dunia yang mempertimbangkan konteks-konteks dan unsur-unsur dari sejarah aliran dari zaman dahulu juga memunculkan perbedaan pendapat tentang pemikiran teori asal-usul munculnya agama. Yang pertama ada teori jiwa.
teori ini pertama kali dikemukakan oleh Taylor yang merupakan guru besar. Ia menjelaskan mengenai asal-usul kepercayaan pada jiwa bahwa manusia primitif dihadapkan pada masalah perbedaan antara orang hidup dan orang mati. Mengenai kesatuan jiwa dalam manusia, Taylor beranggapan bahwa di seluruh dunia banyak hal yang dilakukan atau dikatakan manusia dalam waktu dan tempat yang berbeda, yang betul-betul serupa satu sama lain. Yang kedua, teori batas akal. Manusia memecahkan soal-soal hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuannya, tetapi akal dan sistem pengetahuannya itu ada batasnya. Makin maju kebudayaan manusia, makin luas batas akal itu, tetapi dalam banyak kebudayaan, batas akal manusia masih amat sempit. Soal-soal hidup yang tak dapat dipecahkan dengan akal, dipecahkan dengan magic atau ilmu gaib. Segala perbuatan manusia termasuk abstraksi-abstraksi yang ada melalui kekuatan-kekuatan dalam alam, serta seluruh kompleks anggapan yang ada di belakangnya. Selanjutnya, teori krisis dalam hidup individu. Dalam jangka waktu hidupnya, manusia mengalami banyak krisis yang menjadi objek perhatiannya dan yang sering amat menakutinya. Betapapun bahagianya hidup orang, ia selalu harus ingat akan kemungkinan-kemungkinan timbulnya krisis dalam hidupnya. Krisis-krisis itu yang terutama berupa bencana-bencana sakit dan maut, tak dapat dikuasainya dengan segala kepandaian, kekuasaan, atau kekayaan harta benda yang mungkin dimilikinya. Selanjutnya, teori kekuatan luar biasa. Agama berkaitan dengan pikiran tertentu yang tersusun atau konkret yang di dalamnya emosi dan ide-ide langsung mendorong perbuatan. Agama bermula dari kekuatan luar biasa, yaitu perasaan hadirnya suatu objek yang impersonal. Dengan demikian, asal-usul agama menurutnya adalah mana. Karena mana mendahului animisme, maka teori ini juga dikenal dengan teori pre-animisme. Selanjutnya, teori kemasyarakatan. Fungsi yang dimainkan agama dalam menjembatani ketegangan individu dan dalam menghasilkan solidaritas sosial, menjaga keberlangsungan hidup masyarakat ketika dihadapkan pada tantangan yang mengancam kelangsungan hidup baik dari suku lain, orang-orang luar maupun dalam dan dari bencana alam. Yang terakhir, teori wahyu. Teori wahyu bersifat rasional dan irasional yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam. Lang menjelaskan bahwa suku-suku primitif memiliki konsep tentang suatu wujud tertinggi, pengatur dan pencipta ilahi. Pemikiran ini sama sekali tidak berasal dari sumber lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa sih? Ya, silahkan selanjutnya. Baik. Selanjutnya tentang masalah manusia dan kepercayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari agama. Bahkan suatu bangsa yang primitif pun sama tidak lepas dari persoalan agama. Karena dengan beragama, manusia mampu mengendalikan alam semesta ini. Agama dipandang sebagai kepercayaan yang memiliki banyak ragam kepercayaan dari suku yang berbeda-beda yang tetap dibutuhkan manusia karena dianggapnya mampu memberikan makna pada kehidupannya. Diyakini pula bahwa agama dapat memberikan kelangsungan hidup sudah mati. Contoh tentang kepercayaan dari suku yang berbeda-beda, yakni seperti di daerahnya Sigoni, itu ada namanya suku Badui, yang mana itu masih menganggap kekuatan supernatural, yaitu ini yang seperti roh nenek moyang leluhur, yang dianggap mampu memberikan perlindungan kepada keturunan. Selanjutnya, dalam pandangan Elizabeth K. Nottingham 1985,
Salah satu motivasi manusia untuk melakukan dan menghayati agama adalah ketidakpuasan terhadap apa yang mereka dapatkan. Untuk mencapai hal tersebut, ajaran dan petunjuk bagi para penganut agama untuk bisa selamat dari api neraka dalam kehidupan setelah mati merupakan sesuatu yang ditawarkan agama sebagai sebuah sistem keyakinan. Karena itu keyakinan keagamaan dapat dilihat sebagai orientasi pada masa yang akan datang. Dengan cara mengikuti kewajiban-kewajiban keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh para penganut agama tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya. Sebentar. Nggak ada, Mak. Nggak ada suaranya. Krisna jangan mainin rambut. Halo? Halo. Ada. Ada, lanjut. Bani, Jelas. jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan terkait tipologi agama. Agama sendiri merupakan bagian dari kebudayaan yang dipahami, dihayati, dan dipraktikkan oleh manusia secara historis, dan karena itu ia menjadi bagian dari objek kajian ilmiah, termasuk dalam hal produk-produk atau hal-hal yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh agama seperti teks atau aktivitas-aktivitas keagamaan dalam lembaga agama dan semacam. Tipologi agama sendiri ada 3. Yang pertama pendekatan historis, yakni pendekatan historis ini ialah pendekatan yang paling tua dan pertama kalinya dipakai dalam pendekatan agama untuk mempelajari agama. Pendekatan ini dilakukan cara mempelajari, menyelidiki, dan meneliti agama-agama, baik ilmu menjadi yang disendiri hanya dengan kata analisis, usul dan pertumbuhan ide-ide dan peranata keagamaan melalui periode perkembangan agama tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan teologis. Yakni dalam pendekatan ini seorang penganut suatu agama membuat studi teologis yang biasanya melakukan satu atau hal. Yang pertama, studi internal, yakni peneliti agama yang berusaha secara aktif dalam kegiatan ilmiah untuk melestarikan dan mempromosikan keunggulan agamanya. Yang kedua, yaitu kegiatan eksternal, yaitu seorang peneliti atau penganut agama tertentu melakukan kajian terhadap keyakinan orang lain untuk menilai dan menghakiminya dengan ukuran agama yang dianut peneliti. Yang ketiga yaitu tipologi geografis. Tipologi geografis ini yaitu pendekatan terhadap suatu agama dengan mengklasifikasikan agama-agama di dunia berdasarkan asal kelahiran agama itu sendiri. Contohnya, agama yang berasal dari Asia Selatan, yakni agama Hindu, agama Jaina, Buddha, dan Sikh.
agama yang berasal dari Asia Timur, yaitu agama Konghucu, Taoisme, dan Shinto, dan agama yang berasal dari Barat, yaitu daerah Palestina, Iran atau Persia, dan Saudi Arabia, yakni agama Kristen dan agama Islam. Sekian dari penjelasan materi tipologi agama. Selanjutnya akan dijelaskan. Ya, lanjut ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai agama sempurna. Jadi syariat yang dibawa oleh para nabi semakin berkembang seiring berkembangnya waktu, sehingga muncul agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat kita lihat ajarannya sekarang ini. Agama yang datang pada hakikatnya memerlukan waktu yang lama untuk sampai pada bentuknya yang sempurna. Hal itu bisa dilacak mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Adam, agama mempunyai bentuk yang relatif sederhana, dan semakin lama dengan para Nabi, agama Allah tersebut mencapai bentuknya yang sempurna. Hal itu terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang paling sempurna, karena memang semuanya ada dalam Islam, mulai dari urusan yang paling kecil sampai urusan negara. Islam telah memberikan petunjuk di dalamnya. Nah, kemudian bukti kesempurnaan Islam itu tercermin dari ajaran-ajaran dan tuntutan kehidupan yang komprehensif dan bersumber dari kebenaran hidup. Agama Islam memiliki aturan sebagai tuntutan hidup manusia, baik dalam hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungan dengan manusia, hablum minannas. Tuntutan itu digariskan sebagai sebuah jalan keselamatan yang berdiri kokoh atas dasar ajaran yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Oleh karena itu, Islam dapat diartikan agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan diturunkan di dunia ini melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan karakteristik ajaran agama Islam berarti ciri yang khas atau khusus yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, seperti agama, kemanusiaan, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan disiplin. Di antara karakteristik agama Islam ini adalah agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian ajaran agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Ajaran agama Islam ini, agama yang sempurna berarti memiliki kesempurnaan di segala aspek yang dapat diaplikasikan oleh manusia dalam kehidupannya. Islam satu-satunya ideologi yang dapat menuntut manusia untuk mencari kesempurnaan yang menjadi idamannya. Kemudian kebenaran agama Islam mutlak. Islam mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Islam fleksibel dan ringan. Islam ajaran yang universal, terasa bagi seluruh manusia. Islam rasional, Islam agama tauhid, dan yang terakhir Islam merupakan agama dakwah. Selanjutnya, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tani. Baik, terakhir sebagai kesimpulan. Langsung Chris, kesimpulan. Oke, baiklah. Untuk kesimpulan dari kelompok 2, tadi kita telah, sebagaimana kita bercermin dari tema kita presentasi pada malam hari ini, yakni tentang masalah ketuhanan, asal-usul agama, manusia dan kepercayaan, tipologi agama, dan agama sempurna. Itu tidak luput pembahasannya tentang agama. Agama merupakan suatu penyerahan kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia, yang dipercayai mengatur jalannya alam dan kehidupan manusia. Agama juga adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain.
Kedudukan perbandingan agama bukan sebagai alat untuk mempertahankan kepercayaan agama seseorang, melainkan merupakan alat untuk memahami fungsi dan ciri agama. Jadi, perbandingan agama bukan apologi, tapi disebut dengan metode tipologi. Agama sebagai bagian dari kebudayaan adalah agama yang dipahami, dihayati, dan dipraktikkan oleh manusia-manusia historis. Dan karena itu, ia menjadi bagian dari objek kajian ilmiah. Termasuk dalam hal ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh aktor-aktor agama, seperti teks atau aktivitas keagamaan, seperti lembaga agama, dan semacamnya. Dan kita mengambil juga contoh dari syariat yang telah ajaran yang beliau ajarkan adalah ajaran yang tenang, adem, rahmatan lil alamin. Sehingga muncullah agama yang sempurna yang kita rasakan sekarang ini. Mungkin cuma please. Baik, terima kasih Saudara Tony. Sebagai pemula di bangku perkuliahan, kami harap apa yang sudah kami paparkan tadi dari presentasi tentang Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Krisna, tes, ada kan? Cek, tes, tes. Tes. Ada suaranya enggak, teman-teman?